Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman sekalian, selamat malam. Selamat bertemu lagi di perkuliahan Matematika Diskrit. Di sini kami kelompok 3 mendapat bagian untuk menjelaskan koefisien binomial dan juga prinsip sarang burung merpati. Anggotanya itu saya sendiri, Mulki Zulkarnain Nurfalah, dan 4 anggota teman saya, ada Kang Ramdan Eka Saputra, Teh Renata Merliana, dan Kang Setyo Dwi Cahyono, dan Kang Veron Ferdinand Londah. Nah, kami di sini akan menjelaskan koefisien binomial dan prinsip sarang burung, di mana di sini saya menjelaskan tentang penjelasannya, dan teman-teman akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, untuk referensi kami di sini mengambil dari Matematika Diskrit ITB dari dosen Rinaldi Munir. Lanjut. Koefisien binomial. Dalam aljabar elementer, teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel. Seperti apa itu penjumlahan eksponen dari dua variabel? Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa analogikan bahwa x plus 1 dalam kurung pangkat kosong dan juga ke bawah ditambah kita anggap ini n, n yaitu ditambah 1, 2, 3, 4, 5, n plus 1 semua ya. Di mana x plus y pangkat 0 itu adalah sebenarnya 1. Di mana juga selalu 1 ya. Angka berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Lalu x plus y pangkat 1 itu sama dengan x plus y. X plus y pangkat 2 itu x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa ada urutan yang memang sudah terstruktur tiap nambahnya pangkat di sini. Nah, tiap pangkat 1 di mana di sini pangkat x1 y1. Di mana pangkat 2, di mana pangkat x2, x pangkat x-nya adalah kuadrat 2 dan x-nya jadi 1 di baris yang kedua dan baris ketiganya y, x-nya jadi kosong. Tapi y di sini jadi 1 dan y di sini jadi 2. Jadi saling menambah. Kalau x saling berkurang, untuk y saling menambah. Pangkat 3 juga sama. Bisa dilihat. X pangkat 3 plus 3x kuadrat plus y. Nah, ini x-nya kurang 1. Sini x-nya kurang kurang 1, jadi x doang di sini. Nah, y-nya di sini dari 1 bertambah. 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa analogikan menjadi sebuah segitiga Pascal. Di mana 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Bisa dilihat 1 ini 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 6, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Di mana x plus y pangkat n, di sini x plus y pangkat n sama dengan kombinat cn, 0 x pangkat n tambah cn 1 x pangkat n kurang 1, kombinasi ya, mohon maaf ini adalah kombinasi n, 0 kali x pangkat n tambah cn, 1 kali n kurang 1 kali y. Nah, di mana di sini x-nya berkurang dan y-nya itu bertambah. Bisa disimpulkan, jadi kalau kita menggunakan induksi matematika yang sudah kita pelajari sebelumnya, sigma n k sama dengan 0, di mana kombinasi n, k, x pangkat n kurang k, y pangkat k. Di mana koefisien untuk x pangkat n kurang k, y pangkat k adalah kombinasi nk, di mana kombinasi nk disebut koefisien binomial. Lanjut. Nah, ini adalah koefisien binomial menjadi segitiga Pascal. Sampai seterusnya ke bawah. Di sini ada contoh, bisa dijelaskan langsung oleh teman kita, Kang Setyo. Enggak? Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh konvensional binomial penjabaran. Di sini yang dijabarkan yaitu 3x dikurangin 2 pangkat 3. Selanjutnya, cara penyelesaiannya di sini misalkan 3x sama dengan A dan
min 2 sama dengan B. Itu menjadi 3X dikurangin 2 pangkat 3 menjadi A tambah B pangkat 3. Dari rumus yang di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, A tambah B pangkat 3 itu menjadi A pangkat 3, kemudian pangkatnya berkurang menjadi A kuadrat, dan B-nya naik menjadi B pangkat 1. Selanjutnya berkurang lagi A pangkat 1 dan B-nya menjadi pangkat 2, kemudian B pangkat 3. Untuk suku-suku konvensional, yaitu C 3,0, kemudian C 3,1, kemudian C 3,2, dan C 3,3. Untuk angka yang dihitung yaitu yang di bawah ini ada 1, 3, 3, dan 1. Kembali lagi ke atas, yaitu ada A, nilai A-nya itu menjadi 3X, dan untuk nilai B-nya itu menjadi min 2. Maka hasilnya sama dengan 27X pangkat 3 dikurangin menjadi 54X pangkat 2 ditambah 36X dikurangin 8. Jadi seperti itu yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Untuk soal selanjutnya yaitu tentukan suku keempat dari penjabaran perpakatan X min Y pangkat 5. Lalu untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama kita ubah dulu X min Y pangkat 5 menjadi X plus min Y pangkat 5. Nah, untuk mencari suku keempat sendiri itu karena suku pertama 0, suku kedua 1, suku kedua 3, suku kedua 1, suku kedua 2, suku ketiga 2, suku keempat adalah 3. Nah, berarti K sama dengan 3. Nanti berarti itu C 5,3 X pangkat 5 min 3 dikali min Y akar 3. Jadi hasilnya itu hasil C 5,3 adalah 10 X kuadrat, dan min Y pangkat 3. Jadi menjadi min 10 X kuadrat Y pangkat 3. Untuk selanjutnya teman saya yang akan melanjutkannya. Kita masuk ke pigeonhole principle. Pigeonhole itu apa? Yaitu pigeonhole principle adalah prinsip sarang burung merpati. Nah, di sini bisa kita jabarkan jika n plus 1 maka jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Buktinya, misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini kontradiksi, karena jumlah objek paling sedikit n plus 1. Jadi, bisa kita gambarkan kalau perumpamaannya adalah sebuah kotak dan sebuah bola. Nah, dalam satu kotak ini terdapat beberapa bola, jadi tidak hanya satu saja, n plus 1. Ada banyak bola. Itu. Kalau prinsip sarang burung merpati adalah di mana dalam satu sarang itu tidak hanya ada satu merpati, tapi ada 2 atau lebih dalam sarang merpati itu. Kalau teman-teman suka melihat dalam sarang merpati itu, merpati tidak hanya satu merpati diisi oleh 2, karena katanya merpati adalah burung yang setia, gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut. Prinsip sarang merpati, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan
berapa banyak. Nah, berbeda dengan cara teman-teman yang tadi dijelaskan, kalau untuk sarang merpati ini tidak menghitung banyaknya, tapi hanya prinsipnya saja. Jadi kita tidak menghitung berapa banyak kemungkinan, tidak, tapi prinsipnya seperti apa. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 1 ekor merpati. Jadi tidak diketahui sebenarnya sarang mana sih yang lebih dari 1 itu tidak diketahui. Jadi hanya sebuah prinsipnya saja. Kita lanjut ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mangga, Kang Ramdan. Kang Veron. Tes. Mic-nya coba dinyalakan. Kedengeran suaranya. Ya, silakan. Mas Fer. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama, karena hanya ada 26 alfabet. Selanjutnya, Kang. Jadi sebagai penyelesaiannya, jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai 26 buah sarang merpati, kita bisa menempatkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf alfabet seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Selanjutnya, menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Oke, untuk soal contoh yang kedua, itu sebagai berikut ya. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil ya. Yang penyelesaiannya adalah, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N tambah 1 sama dengan 4 bola merpati, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama yang lainnya. Jadi, 4 buah bola adalah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin adanya hasil yang sama untuk warnanya. Silakan lanjut untuk berikutnya. Baik, kembali ke saya. Jadi untuk prinsip sarang merpati yang dirampatkan, jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi minimal M per N. Nah, yang sudah dijelaskan juga tadi, di mana ada kotak, kita anggap kotak itu adalah N, dan objek adalah M, di mana tiap objek masuk ke dalam kotak itu kita berisi minimal M per N. Begitu. Contoh di antara 50 orang mahasiswa, terdapat paling sedikit berapa orang yang lahir pada bulan yang sama. Jadi dari 50 mahasiswa itu berapa orang yang lahir pada bulan yang sama. Kita di sini ada 50 objek, 50 mahasiswa dibagi dengan 12. 50 dibagi 12. 12 itu adalah bulan dalam 1 tahun. Nah, 50 dibagi 12 adalah 4,16. Karena ini adalah prinsipnya, ini dinaikkan ke atas, maka kita anggap menjadi 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Seperti itu prinsip khusus untuk sarang merpati yang dirapatkan. Sekian mungkin pembawaan dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Silakan barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang prinsip binomial dan juga sarang merpati, bisa ditanyakan di e-learning. Sekian pembawaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.